Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian punya Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwaidin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan, kenyamanan, kedamaian, dan bisa menikmati hidup, dan hidup itu adalah karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sudah diberi modal yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita masih kajian yang ringan-ringan saja, namun kita juga fokus, walaupun ringan tapi fokus ya, karena dalam kita belajar itu Allah selalu membukakan ilmunya bila kita mencari dan mencari, karena ilmu Al-Quran itu sangat luar biasa, bisa dipahami dari sudut bahasa, bisa dipahami dari sudut sains, bisa dipahami dari sudut fisika, dan yang berhubungan dengan apapun. Yang kesehatan ya bisa lebih mendetail tentang kesehatan, yang berhubungan dengan alam semesta ya ada hubungannya dengan astronomi, kemudian ilmu-ilmu yang antariksa dan lain sebagainya. Nah, malam ini kita akan bahas sedikit tentang yang berhubungan dengan kita menghadapi perbedaan. Biasanya kalau seseorang yang hanya mengandalkan ataupun berpegang syariat, dalam arti beragama itu hanya kulit, sehingga yang sudah dia dapatkan itu dicengkram habis-habisan, kemudian yang tidak sepaham itu ditendang jauh-jauh. Nah, ini belum memahami tentang ma'rifatullah kalau demikian ini. Karena kan dalam Al-Quran sudah disebutkan, misalnya surah 17 ayat 60 itu kan, bahwa inna rabbaka ahata bin nas, bahwa Allah itu meliputi segala manusia. Jadi seluruh manusia itu memang sudah diliputi Allah. Misalnya kalau diri seseorang orang lain itu sebenarnya juga, kalau kita paham dulu dari diri yang satu dan itu sama-sama ruh dari Allah, ya sebetulnya orang lain itu juga diri kita, maka perlu kita hargai, perlu kita hormati, tidak kita menjustifikasi, kan begitu. Nah, ada beberapa contoh yang dianjurkan Rasulullah kalau kita melihat dalam surat 48 ya, surat Al-Fatah itu ayatnya 29. Coba kita bahas sedikit nanti. Mari kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufar, ya. Dan orang-orang yang bersamanya, bersama dia adalah keras terhadap kufar. Nah, biasanya dalam terjemah itu keras terhadap orang-orang kafir, kan begitu. Ya, itu dari sudut pandang yang terjemahnya mungkin juga memang kufar itu jamak dari kafirun, isim fa'il. Tapi kita yang selalu meniti ke dalam diri, itu harus kita ambil manfaatnya dari bumi kecil kita, dari jiwa kita, ya. Bahwa
kufar itu kan bisa berarti kekafiran yang istilahnya ketertutupan. Jadi orang kafir itu orang yang hatinya tertutup. Nah, kufar ini bentuknya apa saja? Ya, bentuknya bisa berupa kebodohan, kegelapan, ya, kezaliman, kemiskinan, ya. Itu masuk dalam arti kufar di sini. Nah, itu kita harus tegas dalam arti kepada diri kita ini, jangan sampai kita itu punya sifat kufar kayak begitu loh. Jadi ayat ini jangan untuk menembak orang lain, jangan untuk menjustifikasi orang lain. Ini harus kita kita gunakan untuk istilahnya ya ambil pelajaran untuk diri kita. Jadi dengan kekafiran, dengan ketertutupan, itu kita harus tegas asyidah ala kufar. Jadi sifat-sifat yang tertutup, ya, sifat kufar itu harus kita tegas, harus kita istilahnya ya keras, dalam arti dengan diri kita, jangan sampai kita ini kena penyakit kufar, ya, jangan sampai kita ini kena penyakit malas, jangan sampai kita ini kena penyakit cenderung kepada togut dan lain sebagainya. Nah, kufar-kufar itu harus kita singkiri, kita harus tegas kepada sifat-sifat yang begitu itu. Kemudian yang kedua, ruhama'u bainahum, ya, saling ya berkasih sayang, ya, tapi berkasih sayang sesama mereka. Ini dhamir hum, ya. Dhamir hum ini sebetulnya kalau kita melihat itu siapa saja, ya. Jadi manusia siapapun itu memang kita harus punya sifat berkasih sayang. Maka kenapa demikian, ya, Ikhwanuddin yang berbahagia, kita teruskan dulu, nanti kita akan melihat ayat-ayat yang lain. Karena memang ruhama'u bainahum, ya, itu berkasih sayang di antara mereka. Nah, kalau kasih sayang, ya, ini kan rahmatan lil alamin dalam surat 27, maksud saya surat 21 ayat 107, ya, surat Al-Anbiya ayat 107 kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Jadi aku tidak mengutus engkau kecuali hanya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, rahmat seluruh alam, kita harus, ayat ini juga korelasi dengan ayat yang lain. Kalau bahkan di dalam surat yang lain nanti kita akan sebutkan, ya. Kalau di dalam surat 3159 itu kan juga disebutkan fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut, berlaku kasih sayang kepada mereka. Walau kunta fadon ghalidul qalbi, ya, lan faddu min haulik, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, menjauhkan diri dari kamu, kan begitu. Berarti Rasulullah itu sifatnya memang lemah lembut terhadap siapapun, termasuk orang-orang yang punya sifat kufar itu. Maka untuk kita itu harus tegas pada sifat-sifat kufar, yang punya sifat kufar harus kita tegaskan untuk diri kita masing-masing. Jangan menjustifikasi orang lain, kan begitu. Kemudian ini kan sebetulnya ciri-ciri, ya, umat Nabi Muhammad. Termasuk ayat ini berlaku sampai sekarang. Nah, cirinya karena Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kalau dulu orang-orang yang mau bersamanya, ya kita yang mengikuti beliau, kan begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu kan di dalam surah 21 ayat 30. Surah 33 ayat 21, balik saya. Surah Al-Ahzab ayat 21 itu kan Rasul itu uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang ingin kembali, jadi yang ditiru itu ingin kembali yarjullaha kepada Allah dan hari akhir, kan begitu. Nah, kembali ke ayat ini. Tarahum ruk'a sujada. Ya.
di sini disebutkan, kamu lihat mereka rukuk dan sujud, ya. Yabtaguna fadlam minnallahi wa ridwana. Dia itu mencari karunia Allah dan keridhoannya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kamu lihat, ya, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Jadi yang bersama Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah itu ada bekas kepatuhannya. Sehari-hari itu ada bekas kepatuhannya, ada kasih sayang, ya, ada suka menolong, ada suka memberi, suka membantu, ya, dengan wajah yang enak dipandang, ya. Itu ada bekasnya. Bukan bengis, ya, keras, kejam, marah, benci, sakit hati, kecewa pada orang lain dengan sifat itu bukan. Itu bukan tandanya orang yang patuh. Jadi sujud itu lambang kepatuhan, ya. Sujud itu adalah lambang ketundukan, maka ada bekasnya. Jadi kelakuan ataupun amalnya setiap hari itu ada bekasnya, ya, dalam keseharian. Dia tidak pemarah tapi pemaaf. Dia tidak pendendam, tidak pembenci, tapi selalu mengasihi dan lain sebagainya. Nah, dzalika, yang demikian itu masalahum fit Taurat, ya. Yang demikian itu adalah sifat-sifat mereka di dalam Taurat, wa masaluhum fil Injil, dan sifat-sifat mereka di dalam Injil. Nah, sifat yang demikian itu, ya, kazar'in ahroja sat'ahu fa'azarahu. Nah, jadi seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Wastaklado wastawa ala sukih. Maka tunas itu, ya, tanaman itu kuat lalu menjadi besar, ya, gagah perkasa, tegak lurus, ya. Istilahnya, ya, pohon yang kokoh, tegak lurus di pokoknya. Nah, tanaman itu yujibuz zar'a. Saya ulang, yujibuz zura'a liyagidha bihimul kufar. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir, yang ketertutup tadi, yang kebodohan, kemiskinan. Jadi orang yang sifat punya kufar, ya, punya sifat-sifat tertutup, ya, tertutup dari lemah lembut, tertutup dari kasih sayang, ya, tertutup dari cahaya, itu malah menjadi jengkel. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati minhum magfiratan wa ajron adima. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, di antara mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Nah, ampunan yang pahala yang besar itu menurut syariat, menurut hakikatnya, menemukan cahaya yang bisa sampai kepada Allah dan faham akan kembali kepada Allah. Ikhwatin yang berbahagia, korelasi dengan ayat yang lain, kita membuka ayat 6159. Sebab kalau kita tentang yang berbeda kemudian kita justifikasi, itu ternyata tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat 6159. Innalladzina faraqu dinahum wa kanu siya'an lasta minhum fisai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama dan mereka menjadi bergolongan, ya, innama amruhum ilallah. Nah, itu sedikit pun kamu tidak punya tanggung jawab, tapi tanggungannya itu urusan Allah, hanya kepada Allah. Jadi kamu tidak berhak menjustifikasi, tidak berhak untuk menghakimi, tidak berhak untuk, ya, mengatakan yang merendahkan dan lain sebagainya. Karena Allah meliputi segala sesuatu dan Allah itu juga meliputi seluruh manusia.
Nah, yang berbahagia. Kemudian summa yunabiuhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Nah, kebanyakan kita memang kalau sudah terbungkus oleh atribut, yaitu mencengkeram yang dipegang kemudian menendang yang tidak sama, itu karena apa? Karena ego, karena keinginan hawa nafsu. Dia tidak jauh dari rahmatan lil alamin yang misi daripada Rasul disampaikan kepada kita semua. Dengan teriak-teriak, ya, penuh kesombongan, ya, teriak penuh kesombongan menjustifikasi dianggapnya itu sebagai dakwah. Dakwah itu lemah lembut. Sebagaimana Rasulullah itu selalu memaafkan. Dia ke Thaif dakwah, ya, dilempari, ya. Apakah batunya mental? Enggak, Rasul, karena Rasul itu basarun mislu. Anak basarun, ya, aku ini basar manusia mislukum seperti kamu. Jadi ya dibalangi ya juga berdarah-darah masa gitu. Oleh karenanya kita harus membuka kesadaran kalbu kita, meniti ke dalam diri. Jangan sampai kalau ada ayat-ayat itu menembak orang lain, menjustifikasi orang lain, tapi marilah untuk diri kita sendiri, untuk menerima cahaya, sehingga kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian malam ini, lain waktu kita sambung lagi. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.